Bab 521, Rasa Euforia. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Dan itulah yang terjadi. William menceritakan semua yang terjadi sebelum kedua kekasihnya tiba di kamar asramanya. Kedua gadis itu mendengarkan dengan ekspresi serius pada awalnya, tetapi ekspresi ini kemudian berubah menjadi rasa kasihan setelah mengetahui keadaan Chiffon saat ini. "Will, kamu telah menemukan orang yang merepotkan," kata Putri Sidoni setelah mendengar cerita William. Dia kemudian melirik Chiffon dengan ekspresi rumit sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke William. "Aku yakin kamu tidak tahu orang macam apa dia," kata Putri Sidoni. "Aku tahu," jawab William. "Dia sama sepertimu, Sidoni." Tubuh Putri Sidoni menegang karena jawaban William. Dia tidak menyangka bahwa William akan menggunakan istilah, "dia sama sepertimu," dan itu membuatnya bertanya-tanya bagaimana dia tahu tentang karakteristik khusus Chiffon. Setelah menjadi kekasihnya, sang putri berbagi rahasianya dengan William tentang dirinya sebagai salah satu dari 7 dosa mematikan. Awalnya, Putri Sidoni mengira bahwa William akan memperlakukannya secara berbeda setelah mengetahui rahasianya. Namun, half-elf itu hanya tersenyum dan bahkan menggodanya bahwa dia harus menunggu beberapa tahun lagi sebelum dia bisa memiliki bayinya. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Putri Sidoni. Dia sangat penasaran tentang bagaimana William mengetahui bahwa Chiffon juga membawa salah satu dosa mematikan di dunia. "Intuisi half-elf," jawab William. Seolah-olah, Putri Sidoni mengernyitkan hidungnya. Sangat jelas bahwa William tidak berniat untuk membagikan informasi ini, jadi dia memutuskan untuk tidak mengorek informasi itu. Ian, yang duduk di sisi kanan William mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan keduanya. "Apakah dia juga seorang putri?" tanya Ian. Ini adalah satu-satunya hubungan yang dapat dia pikirkan ketika William mengatakan bahwa Chiffon sama seperti Putri Sidoni. William dan Putri Sidoni saling pandang dan menyeringai. Meskipun mereka merasa sedikit bersalah karena tidak memberitahu gadis-gadis lain tentang rahasia Sidoni dan Morgana, keduanya percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Jika memungkinkan, Putri Sidoni tidak ingin orang lain tahu, selain William, bahwa dia adalah perwujudan nafsu. Dengan cara ini, dia bisa melindungi dirinya dari mereka yang akan mencoba menggunakan kekuatannya untuk melakukan sesuatu yang jahat. "Tidak," jawab William. "Maksudku dia sama menggemaskannya dengan Sidoni." "Hah?" Ian melirik Putri Sidoni lalu ke Chiffon lalu kembali lagi ke sang putri. "Aku tidak mengerti." "Tidak apa-apa, itu tidak penting." William menyeringai. "Anggap saja dia sebagai versi mini dari Tuan Jekyll." "Ah, apakah dia juga seorang Taoti?" Ian menatap Chiffon dengan heran. "Maksudmu dia bisa menelan banyak hal sekaligus?" Petik 2. "Seperti itu," jawab Putri Sidoni menggantikan William karena ia takut half-elf akan membuat keadaan menjadi lebih rumit. "Ia adalah seseorang yang bisa makan banyak." Sang putri menyodok pipi gadis yang sedang tidur itu. Ia memiliki perasaan yang rumit saat bertemu dengan salah satu orang yang juga menanggung dosa yang sama kuatnya dengan dirinya. Ketika ia teringat cerita William tentang usaha Chiffon untuk memakan kulit pisang di tempat pembuangan sampah, perasaan ingin mengurus si rakus kecil itu pun muncul di dalam hatinya. Ian mengangguk mengerti. Ia telah melihat betapa mendominasinya Jekyll selama perang. Saat ini, ia telah melabeli Chiffon sebagai Taoti muda yang masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. "Ah, aku hampir lupa." Putri Sidoni berhenti menyodok gadis yang sedang tidur itu sebelum menatap William dengan ekspresi serius. "Bagaimana dengan nafsu haus darahmu akhir-akhir ini? Kurasa kau harus minum sekarang, selagi kau masih merasa lebih baik. Aku akan menjaga Chiffon untuk sementara waktu, Ashe, aku akan menitipkannya padamu." "Dimengerti." Ashe kemudian memegang tangan William. "Ayo pergi. Tidak ada gunanya jika kau mencoba menunggu sampai kau mencapai batasmu sebelum mengambil tindakan. Apa kau masih ingat apa yang terjadi terakhir kali?" "Baiklah," jawab William dan memegang tangan Ian dengan erat. Beberapa detik kemudian, kedua orang itu menghilang dari ruangan, hanya menyisakan Putri Sidoni dan Chiffon yang sedang tidur. Tanda hubung. Tubuh Ashe menggigil ketika dia merasakan sakit yang menusuk-nusuk, diikuti oleh rasa euforia. William minum perlahan. Dia tidak ingin menyia-nyiakan setetes darah Ashe karena baginya, darah kekasihnya sangat berharga.
Putri Duyung itu melingkarkan lengannya di leher William sambil menikmati sensasi nikmat yang membasahi tubuhnya. Ashe tidak mau mengakuinya, tetapi dia agak kecanduan dengan kenikmatan luar biasa yang membuatnya merinding. Setelah puas, William mencium tempat dia mengambil darah Ashe, dan menggunakan sihir kehidupannya untuk menyembuhkan lukanya. Putri Duyung yang cantik itu telah kehilangan seluruh kekuatannya, jadi dia membiarkan William mendandaninya sekali lagi. Lain kali, aku akan minum darah Charmaine, bisik William penuh kasih di telinganya. Aku sudah minum banyak darahmu akhir-akhir ini. Aku tidak ingin kamu menjadi anemia. Ashe mendesah sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Aku mengerti. Charmaine adalah salah satu peri yang telah menyerah kepada William setelah perang di kota Gladiolus. Dia juga perwira peleton yang telah menangkap Arslan ketika pejuang kebebasan mengadakan pertemuan di dekat perbatasan dinasti Zelan. Ketika William pergi ke Tanah Abadi, Malachai mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya orang yang dapat menggunakan tongkat kerajaannya adalah mayat hidup. Beginilah cara raja pertama kerajaan Helan berubah menjadi Arcane Spectral League. Siapapun yang menyentuh tongkat Malachai akan berubah menjadi mayat hidup tingkat tinggi dan menjadi pelayan Malachai. Tentu saja, William tidak berencana untuk mati, tetapi dia juga membutuhkan kekuatan untuk memimpin pasukan mayat hidup untuk membantu mereka dalam perang. Dengan bantuan sistem, mereka bertarung melawan kerusakan tongkat kerajaan. Namun, itu juga harus dibayar dengan harga. Kekuatan tongkat kerajaan itu gila. Itu adalah artefak mistis, yang memaksa William untuk membayar 200 tahun hidupnya, dan secara permanen mengubah tangan kirinya, sampai ke lengannya, menjadi tangan vampir. Vampir juga makhluk mayat hidup, dan memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa. Setelah menyentuh tongkat Malachai, William memperoleh kelas pekerjaan prestise, Vampiric Necromancer. Inilah sebabnya tangan kiri William, dan lengan, memiliki warna kulit yang berbeda dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Untungnya, jika William minum darah, pucat di tangan dan lengannya menghilang, membuatnya tampak normal sepenuhnya. Bahkan Malachai terkejut bahwa William mampu menahan kerusakan tongkat kerajaannya, dan tidak berubah menjadi salah satu bawahannya. Karena kagum, Malachai memutuskan untuk menghentikan semua permusuhan dengan William, dengan satu syarat. Half-Elf itu harus berhenti merampok harta dan artefak Avalon, yang telah bertahan dari era para dewa. Selain itu, Malachai mengizinkan William untuk memimpin Undead Legionnya sekali. Karena penasaran, William bertanya apakah Malachai akan memberi William izin untuk memanggil Undead Army-nya dari waktu ke waktu. Dracoli secara mengejutkan menyetujui permintaannya, tetapi ada syarat lain yang menyertai penggunaan Undead Legion. Kau hanya dapat memimpin pasukanku jika kau berencana untuk melakukan pembantaian. Itulah jawaban yang diberikan Dracoli kepadanya. Pembantaian yang jumlahnya akan mencapai puluhan ribu. Malachai bahkan bercanda bahwa pembantaian jutaan orang lebih cocok dengan seleranya. Ketika William mengajukan usulan untuk memurnikan jiwa para Undead Warriors yang telah ditempatkan di Avalon selama ribuan tahun, Malachai tidak langsung menolaknya. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa Avalon harus selalu memiliki pasukan di dalamnya. Tentu saja, Dracoli mengisyaratkan bahwa pasukan Undead yang baru tidak harus manusia. Inilah sebabnya William melakukan pembantaian dan mengirim Undead Elf yang baru lahir ke Avalon untuk menggantikan para prajurit yang akan ia kirim kembali ke siklus reinkarnasi. Sesuai dengan kata-katanya, William menyelamatkan para Elf Woman, serta para elf yang telah ia tangkap ketika ia berhadapan dengan Elandor di Gate of Beginnings. Para elf muda ini mengutuk nama William ke surga dan Charmaine adalah yang paling vokal dari semuanya. Arcane Spectral League tahu William butuh darah, jadi dia bergerak dan menggunakan kekuatan Arcane-nya untuk menghapus semua ingatan Charmaine. Bukan hanya dia, The League telah menghapus ingatan 12 elf remaja, dan menjadikan mereka bank darah pribadi William. Para wanita elf ini sekarang tinggal di dalam Thousand Beast Domain milik William, dan memperlakukan William sebagai tuan mereka. Sebagai balasannya, Half-Elf memperlakukan mereka dengan sopan, dan mereka menjadi pengurus villa di dalam Thousand Beast Domain. Meskipun ingatan mereka hilang, mereka masih merupakan prajurit dan penyihir yang hebat. Mereka sering menemani kawanan dan legiun William dalam membersihkan Atlantis Dungeon saat mereka menyelesaikan tugas mereka di villa. Saat William telah mencapai kelas pekerjaan Vampiric Necromancer, skill pasif Bloodthirst telah ditambahkan secara permanen ke halaman statusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Kurang dari Blood Ties lebih besar dari. Kamu akan secara teratur mendambakan darah orang lain. Jika keinginan untuk darah melewati batas tertentu, ada kemungkinan besar untuk masuk ke kondisi mengamuk sampai Anda telah memuaskan dahaga Anda akan darah. Meminum darah orang lain akan memberi Anda plus 20 untuk semua statistik selama 1 jam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Will, setelah beberapa tahun, akan membebaskan mereka, kata Ashe sambil memegang tangan William. Jangan khawatir, aku yakin Wendy, St. Sidoni, dan aku akan lebih dari cukup bagi Anda untuk minum sampai kenyang. William meremas tangan Ashe dengan lembut sambil mengangguk. Jika itu keinginanmu, maka jadilah. Aku akan membebaskan mereka saat aku pergi ke benua Silvermoon. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Saat ini, William perlu minum darah setidaknya 2 kali seminggu. Waktu terlama yang bisa ia tahan tanpa minum darah adalah 8 hari, tetapi jika ia melewati batas itu, ia akan kehilangan dirinya karena haus darah dan mengamuk. Menghapus ingatan para peri adalah cara Lik untuk berterima kasih kepada William karena telah menyelamatkan kerajaan yang telah ia dirikan. Meskipun itu mungkin tampak seperti cara yang mengerikan untuk berterima kasih kepada seseorang, Lik tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, mereka yang berani menyerang kerajaannya hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas konsekuensi tindakan mereka. Kau kan perempuan, jadi sebaiknya kau jaga diri baik-baik, kata Putri Sidoni sambil menggosok tubuh Chiffon dengan tangannya yang bersabun. Saat ini mereka berada di dalam kamar asrama sang putri, dan sedang mandi bersama. Setelah mendengar penjelasan William, Ian dan Putri Sidoni merasa kasihan pada Chiffon dan memutuskan untuk menjaganya untuk sementara waktu. Mereka baru saja selesai makan malam, dan sang putri membawa Chiffon ke kamarnya karena gadis kecil itu tidak mungkin bermalam di dalam kamar William. Chiffon membiarkan dirinya dibersihkan secara menyeluruh seperti anak yang penurut. Sudah lama ia tidak mandi dengan benar. Biasanya, ia hanya berenang di sungai dekat akademi untuk membersihkan tubuhnya. Setengah jam kemudian, kedua gadis itu keluar dari kamar mandi sambil mengenakan handuk mandi. Putri Sidoni membantu Chiffon mengeringkan rambutnya, setelah mengeringkan rambutnya sendiri. Sang putri juga telah memberikan Chiffon pakaian ganti, sementara para pembantunya bernegosiasi dengan akademi untuk mendapatkan seragam akademi yang baru dan bersih yang akan dikenakan Chiffon keesokan harinya. Setelah gadis kecil itu mengenakan gaun tidurnya, dia menatap Putri Sidoni dengan ekspresi penasaran. Apa hubunganmu dengan kakak? Tanya Chiffon. Meskipun baru pertama kali bertemu Putri Sidoni hari ini, Chiffon sudah merasakan keilahian di dalam tubuh sang putri yang melambangkan dosa nafsu. Aku tunangan Will, jawab Putri Sidoni sambil tersenyum. Itu artinya dia akan menjadi suamiku di masa depan. Putri Sidoni ingin memperjelas bahwa William dan dirinya adalah sepasang kekasih. Ini adalah caranya memberitahu Chiffon bahwa dia seharusnya tidak punya ide untuk mendekati kekasihnya. Apakah dia tahu? Tanya Chiffon. Apakah kamu sudah memberitahunya tentang dosamu? Putri Sidoni mengangguk. Ya, sang putri ragu-ragu apakah dia harus memberitahu Chiffon bahwa William juga mengetahui dosa yang dibawa gadis kecil itu. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia memutuskan untuk menahan informasi ini karena dia pertama-tama menilai karakter Chiffon. Kurang dari lebih baik aman daripada menyesal. Sayang lemah terhadap anak-anak. Lebih besar dari. Morgana berkomentar dari dalam pikiran mereka berdua. Ya, ini juga hal yang membuatku khawatir, jawab Putri Sidoni. Aku hanya berharap dia tidak akan memanfaatkan kebaikan hati Will. Kurang dari Ham, mari kita lihat dia mencoba. Aku akan memukul pantatnya sampai dia tidak sadarkan diri. Lebih besar dari. Putri Sidoni menutup bibirnya dan terkekeh. Kita akan mengamati saja untuk saat ini. Aku tidak ingin kau melakukan sesuatu yang gegabah. Kau mengerti, kurang dari baiklah gelombang lebih besar dari. Chiffon mengamati gadis cantik di depannya, mata gadis kecil itu kemudian melirik ke dada Putri Sidoni. Setelah melihat dengan saksama aset sang putri, Loli yang menggemaskan itu melirik dadanya sendiri dan mendesah dalam hati. Setelah beberapa saat, Chiffon sekali lagi mengangkat kepalanya dan bertanya langsung kepada Putri Sidoni. Apakah kau menggunakan pesonamu padanya? Tanya Chiffon. Meskipun ia dapat melihat bahwa Putri Sidoni sangat cantik, ia tetap bertanya untuk berjaga-jaga jika sang putri telah menggunakan pesonanya untuk menjadikan William tunangannya. Chiffon menganggap William sebagai teman pertamanya. Karena itu,
ia akan melakukan segala cara untuk membebaskannya jika ia berada di bawah pesona sang putri. Selain itu, William mampu membuat lollipop lezat yang mampu menahan rasa laparnya. Jika memungkinkan, Chiffon ingin William memberinya persediaan permen tanpa batas setiap hari. Aku memang menggunakan kekuatanku padanya, jawab Putri Sidoni. Namun, Will menolak pesonaku. Sudut bibir Chiffon terangkat 1 mm setelah mendengar bahwa William tidak terpengaruh oleh kekuatan pesona Putri Sidoni. Hal ini membuat kesannya tentang anak laki-laki itu, yang ia sebut sebagai kakak, memiliki kehadiran yang lebih besar di dalam benaknya. Dengar, aku tidak keberatan jika kau menjadi temannya, tapi jangan menyalahgunakan kebaikannya, Putri Sidoni berkata. Jangan punya ide, kau mengerti. Ekspresi Chiffon tetap tenang saat dia tetap diam. Apapun yang sedang dipikirkannya saat itu, sang putri, cantik, dan separuh dirinya, sama sekali tidak tahu. Dari mana asalmu? Tanya Putri Sidoni. Kau bukan dari Kekaisaran Kreator, kan? Chiffon menggelengkan kepalanya. Aku lahir di benua iblis. Namun, ayahku menyingkirkanku dan meminta bawahannya untuk membawaku ke sini. Putri Sidoni mengerutkan kening. Dia tidak tahu bahwa Kaisar Kekaisaran Kreator dan Raja Iblis yang berkuasa memiliki hubungan yang rumit. Mungkin aku harus melakukan sedikit penyelidikan tentang masalah ini, pikir Putri Sidoni sambil menatap gadis kecil itu, yang saat itu sedang menjilati salah satu lollipop William. Dia tidak tahu mengapa, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Chiffon akan membawa banyak masalah jika dia terus berinteraksi dengan William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cucu perempuanku telah membawa Chiffon ke kamarnya. Kaisar Leonidas menatap salah satu bawahannya yang terpercaya yang saat ini bertugas sebagai pembantu Putri Sidoni. Tugasnya adalah memberikan laporan rutin kepada Kaisar jika sesuatu yang tidak biasa terjadi pada, atau di sekitar, sang putri. Baik, Yang Mulia, wanita cantik itu menundukkan kepalanya. Mereka baru saja selesai mandi, dan tampaknya sedang mengobrol satu sama lain. Sangat disayangkan aku tidak dapat memata-matai percakapan mereka karena sang putri akan marah jika dia merasakan kehadiranku. Kaisar Leonidas mengusap dagunya sambil mendengarkan laporan bawahannya. Terus awasi mereka, tapi jangan terlalu dekat. Tidak masalah jika kamu tidak mendengar pembicaraan mereka. Ya, Yang Mulia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah Anda merasa lebih baik? Tanya Ashe. Jauh lebih baik, kata William sambil memeluknya. Keduanya pergi ke villa pantai di lantai 10 penjara bawah tanah Atlantis, tepat setelah mereka selesai makan malam dengan Putri Sidoni dan Chiffon. Entah mengapa, William menahan diri untuk tidak makan makanan setelah meminum darah seseorang. Alasannya adalah karena semua yang dimakannya terasa seperti makanan gosong yang menyerupai arang. Kelainan pada indera pengecap William ini biasanya akan hilang sehari setelah ia memuaskan dahaga darahnya. Bertentangan dengan apa yang diharapkan William, Chiffon makan dengan menahan diri seperti wanita bangsawan yang sebenarnya. Kontras yang mencolok antara gadis yang kelaparan, yang hendak memakan kulit pisang di tempat pembuangan sampah, dan wanita yang sopan dan santun, yang menggunakan pisau dan garpu untuk memakan steaknya, membuat William menghela napas lega dalam hatinya. Gadis itu, Chiffon, apa yang ingin kau lakukan padanya? Ashe bertanya sambil membelai lembut permata yang tertanam di dada William. Aku akan meminta Sidoni untuk menjaganya untuk sementara waktu, jawab William. Jika itu dia, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Apakah benar-benar akan baik-baik saja? Tentu saja, Sidoni adalah cucu kaisar. Aku ragu ada yang akan mencari masalah dengannya. Ashe memejamkan mata sambil terus membelai permata di dada William. Dia telah melihat tatapan para siswa ketika mereka melihat Chiffon berjalan di samping Putri Sidoni, dalam perjalanan mereka ke ruang makan. Rasa terkejut, iri, dan jijik terpancar di wajah mereka. Ashe sangat menyadari bahwa ketiga emosi itu dapat menimbulkan masalah bagi sang putri, yang saat ini sedang mengunjungi kerajaan kakeknya. Meskipun mungkin tidak ada masalah dalam jangka pendek, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam jangka panjang. William telah bersama Ashe untuk waktu yang lama, jadi dia bisa memahami proses berpikirnya. Dimengerti, William mengecup kening kekasihnya. Pada siang hari, aku akan mengurus Chiffon. Karena kita berdua adalah orang buangan, akan lebih baik jika kita berdua tetap bersama. Dengarkan baik-baik rumor yang akan menyebar tentang Sidoni. Aku akan menangani sisanya. Ngomong-ngomong,
apakah kau pernah mendengar tentang ruang bawah tanah yang bagus di dekat sini? Tubuh Ashe menegang ketika kekasihnya menyebutkan kata ruang bawah tanah. Dia tidak perlu menjadi seorang jenius untuk memahami apa yang dipikirkan si gembala yang tidak tahu malu saat ini. Apakah kita akan menggunakan rencana B? Ashe bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk menatap mata William. William dengan lembut menusuk hidungnya saat senyum nakal muncul di wajahnya. Rencana B apa? Kekasihmu adalah orang yang jujur dan luar biasa. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang tidak tahu malu. Ashe memutar matanya karena dia sangat tergoda untuk menamparkan ekspresi puas di wajah William. Selain kakek half-elf, James, dia belum pernah melihat orang yang lebih tidak tahu malu daripada dia. Di benua selatan, William telah mencuri sumber daya di dinasti Anaesa, tepat di bawah hidung pasukan Kraetor. Dia yakin bahwa jika William menginginkannya, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada Kekaisaran Kraetor jika mereka membuatnya marah. William bangun pagi-pagi karena ia berencana untuk mencari gurunya untuk meminta nasihatnya. Sebagai seorang alkemis, Albert mampu menciptakan pil makanan yang memungkinkan orang untuk menahan rasa lapar selama 3 hari sekaligus. Ia berencana untuk mendapatkan resep pil dari alkemis Full Kettle dan mencoba menggunakannya sebagai bahan untuk memperkuat efek lollipop coklatnya, yang akan diberikannya kepada Chiffon. Meskipun efek lollipopnya dapat bertahan selama 3 hari saat dikonsumsi, itu hanya bekerja untuk orang normal. Chiffon tidak termasuk dalam kategori itu, dan William ingin membantunya. Pemandangannya memunguti sampah untuk dimakan adalah sesuatu yang tidak dapat dihapus dari pikirannya. 5 menit kemudian, William menerobos masuk ke kediaman guru kelimanya dan melihat alkemis terkenal itu mendengkur di sofanya. Jelas, ia sekali lagi minum di tavern, dan mungkin mendapatkan seorang wanita cantik saat melakukannya. William tidak tahu mengapa guru barunya menjalani gaya hidup playboy. Namun, karena ini adalah kehidupan pribadi Albert, ia memutuskan untuk mengurusi urusannya sendiri. Setelah membangunkan alkemis yang kesal itu, William telah mendapatkan resep yang ia butuhkan. Apa yang sebenarnya kau rencanakan dengan pil makanan itu? Albert menguap. Apa kau berencana untuk melakukan perjalanan? Ya, jawab William. Aku berencana untuk mengunjungi ruang bawah tanah di kota Silverwind besok. Begitukah? Baiklah, pastikan saja kau tidak mati secara tidak sengaja. Jangan khawatir, Tuan. Aku terlalu muda dan terlalu tampan untuk mati muda. Itulah semangatnya. Albert menepuk bahu William. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa merayakan ulang tahunmu di distrik lampu merah. Aku yang menanggung biayanya. Aku tidak jadi. Cek, dasar tukang ganggu. Albert berbaring di sofa dan menyeringai ke arah William. Katakan padaku, apakah kau berencana untuk memberi pil makanan itu pada Chiffon? William melirik tuannya yang tidak baik dan bertanya-tanya bagaimana yang terakhir tahu bahwa ia telah bertemu dengan Chiffon. Anak bodoh, aku punya mata dan telinga di mana-mana. Albert mengangkat kepalanya dengan arogan. Jadi, apakah aku benar, atau aku yang salah? Kau benar, Tuan. Memem. Albert mengusap dagunya sambil menatap William sambil tersenyum. 1 pil makanan bisa memuaskan rasa laparnya selama 1 jam. Seperti yang kau lihat, harga bahan-bahan pil makanan tidak hemat biaya jika menyangkut dirinya. Jika kau berencana menjadi pemasok makanannya, lebih baik kau merampok pedagang atau tempat persembunyian bandit. Itulah satu-satunya cara agar kau bisa mencegah gadis kecil itu pergi ke tempat pembuangan sampah setiap hari. Apakah kau juga mencoba membantunya, Tuan? Yah, seseorang meminta bantuanku. Sayangnya, aku hanya bisa membantunya selama 3 minggu sebelum akhirnya menyerah. Albert menggaruk kepalanya. Aku seorang alkemis. Membuat pil tanpa mendapat untung adalah kerugian bagiku. William mengangguk. Terima kasih, Tuan. Will, ya, apa kau lebih suka gadis-gadis seperti itu? Yang imut dan menggemaskan. William memutar matanya ke arah bajingan yang tersenyum itu sebelum meninggalkan ruangan. Mengetahui kepribadian Albert, dia yakin bahwa tuan kelimanya akan menggodanya habis-habisan, jadi dia memutuskan untuk mundur secara strategis dan menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Saat William berjalan menuju kelasnya, dia melihat Chiffon berjalan ke arah asrama anak laki-laki. Remaja berambut merah itu menyeringai dan menyelinap di belakang gadis kecil yang menggemaskan itu dengan rencana untuk mengejutkannya. Sayangnya, ketika dia hanya berjarak 10 meter darinya, Chiffon berbalik dan melihat ke pohon di belakangnya. Kakak, kenapa kau bersembunyi di balik pohon itu? Tanya Chiffon.
William terkejut karena ia yakin bahwa ia telah berhasil menyelinap di belakang gadis itu dengan menggunakan keterampilan yang telah ia asah selama bertahun-tahun. Kakak, panggil Chiffon sekali lagi, memaksa William untuk menunjukkan dirinya. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk memberitahu William bahwa Chiffon baru saja selesai mandi. Rambutnya masih terlihat sedikit basah, tetapi ekspresinya saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ia tunjukkan kemarin. William harus mengakui bahwa kelucuan Chiffon sama merusaknya dengan sepupunya, Eve. Ia juga memperhatikan bahwa gadis itu mengenakan seragam baru, yang meningkatkan daya tariknya. Siapapun yang melihatnya akan memiliki keinginan untuk memanjakannya, dan membuatnya tersenyum. Ketika pikiran ini muncul di benak William, ia menyadari sesuatu yang penting. Benar sekali, pikir William sambil melihat gadis yang mendekat, yang menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Aku tidak melihatnya tersenyum kemarin. Ketika gadis itu hanya berjarak 1 meter dari William, Chiffon mengulurkan tangannya seolah-olah ia meminta William untuk memberinya sesuatu. Half-elf itu menatap tangan ramping dan halus itu sejenak, sebelum mengangkat tangannya untuk meletakkannya di atas telapak tangan Chiffon. Chiffon menatap William dengan tercengang karena William salah memahami gerakannya. Kakak, aku mau beberapa lollipop, kata Chiffon. Bisakah kau memberiku beberapa? William menggaruk pipinya karena malu sebelum memanggil lollipop di tangannya. Dia sekali lagi memberi Chiffon 10 lollipop berwarna merah, biru, dan coklat seperti yang dia lakukan terakhir kali. Jika Eve bertemu Chiffon, mereka berdua pasti akan menjadi teman baik. Mengapa? Karena kedua gadis itu cukup pandai memeras orang untuk meminta makanan. Lain kali kau memintaku permen lollipop, kau harus membayarku, kata William dengan nada menggoda. Ekspresi Chiffon menjadi serius karena dia sangat miskin. Paling-paling, dia hanya menerima 100 koin perak sebagai uang saku setiap minggu. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan uang saku 500 koin emas yang diberikan para bangsawan kepada anak-anak mereka yang saat ini terdaftar di Akademi Silverwind. Berapa harga permen lollipop itu? Tanya Chiffon sambil berlinang air mata. William merasa bimbang ketika melihat ekspresi sedih di wajah Chiffon. Dia hanya mengatakannya sebagai lelucon, tetapi gadis kecil itu menganggapnya serius. Senyum, jawab William. Kau akan membuatku tersenyum setiap kali aku memberimu seikat permen lollipop. Apakah kita sepakat? Senyum. Ya, hanya satu senyuman. Chiffon ragu-ragu tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Dia dengan hati-hati menyimpan permen lollipop William di cincin penyimpanannya dan menempelkan kedua jarinya di sudut bibirnya. Dia kemudian menggerakkannya ke atas dan menunjukkan kepada William senyum paling mengerikan yang pernah dilihatnya selama 2 masa hidupnya. William menjentikkan kepala Chiffon yang membuat yang terakhir menjerit kesakitan. Dia kemudian menatap William dengan wajah yang dipenuhi ketidakadilan, sambil memegang dahinya yang sakit. Saat ini, gadis kecil itu kesal karena dia merasa telah sangat dirugikan oleh half-elf di depannya. Aku bilang berikan aku senyum, bukan seringai, kata William. Apakah kamu bercanda denganku? Petik 2 titik. Tidak, Chiffon cemberut. Aku hanya tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Bagaimana orang tersenyum? William menatap Chiffon dan ingin sekali menjentikkan dahinya lagi. Namun, ketika dia melihat betapa seriusnya ekspresinya, dia menyadari bahwa gadis kecil itu tidak bercanda. Maksudmu kamu tidak tahu cara tersenyum? William bertanya dengan cemberut. Apakah kamu tidak pernah tersenyum? Sekalipun tidak, aku tidak tahu, Chiffon menggelengkan kepalanya. Kakak, bisakah kau mengajariku cara tersenyum? Dengan begitu, aku bisa membayarmu untuk permen loli yang kau berikan padaku. Mata memohon gadis kecil itu terlalu berat untuk ditanggung William. Akhirnya, ia menghela napas dan menepuk kepala Chiffon. Baiklah, aku akan mengajarimu cara tersenyum, kata William lembut. Terima kasih, kakak. Chiffon menundukkan kepalanya agar William bisa menepuknya lebih keras. Ini adalah pertama kalinya seseorang melakukan ini padanya, dan untuk beberapa alasan, ia tidak membencinya. Gelombang, Ewan Kruger, wali kelas-kelas F, menatap gadis kecil yang duduk di sebelah William dengan penuh minat. Nona Gremory, bukankah seharusnya Anda berada di kelas C? Ya, jawab Chiffon sambil menundukkan kepalanya. Ewan membetulkan kacamatanya saat melihat kegelisahan gadis kecil itu, yang menundukkan kepalanya. Senyum muncul di wajahnya saat dia memikirkan sebuah ide. Nona Gremory, apakah Anda ingin tinggal di kelas kami untuk sementara waktu? Tanya Ewan.
Saya akan berbicara dengan wali kelas Anda dan meminta pindah kelas. Chiffon mengangkat kepalanya karena terkejut. Profesor di kelas C adalah seorang wanita berusia awal 30-an, dan dia telah menunjukkan ketidaksukaan terbuka kepada Chiffon setelah berada di kelasnya selama 3 bulan. Pada akhirnya, profesor bahkan mengisyaratkan kepada Chiffon bahwa dia tidak perlu terus datang ke kelas. Dia bahkan menambahkan bahwa Chiffon sebaiknya belajar sendiri di kamarnya karena dia mengotori udara di kelasnya. Setelah hari itu, Chiffon berhenti datang ke kelas dan hanya berkeliaran di akademi selama jam pelajaran. Ewan telah mendengar tentang keadaannya dan dia mengasihani gadis kecil itu, tetapi dia hanyalah seorang profesor di akademi. Ada beberapa hal yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Sekarang setelah kesempatan itu datang, dia berencana untuk melaksanakan rencana yang telah dia pikirkan sejak lama, yaitu membawa Chiffon ke kelasnya untuk belajar. Bolehkah aku tinggal di sini? Chiffon bertanya balik. Anak laki-laki dan perempuan di dalam kelas meringis karena mereka sudah tahu siapa Chiffon. Dia adalah gadis yang telah dicap sebagai pemakan sampah dan, sejujurnya, beberapa dari mereka merasa jijik padanya. Tentu saja kamu bisa tinggal di sini. Ewan terkekeh sambil mengabaikan wajah para siswa yang tampaknya telah memakan telur busuk. Jelas, mereka tidak antusias dengan ide untuk menjadikan gadis kecil yang memakan sampah dari tempat pembuangan sampah sebagai teman sekelas mereka. Salah satu anak laki-laki berdiri dan hendak memprotes, tetapi Ewan mengangkat tangannya untuk memotongnya sebelum dia bisa mengatakan apa pun. Mereka yang tidak menyukai ide Nona Gremory tinggal di sini dapat meninggalkan kelas, Ewan menyatakan. Saya akan dengan senang hati menulis surat rekomendasi bagi mereka yang ingin pindah ke kelas lain. Tentu saja, apakah guru wali kelas di kelas tersebut akan menerima Anda atau tidak akan bergantung pada kemampuan Anda. Kata-kata anak laki-laki itu tersangkut di tenggorokannya. Dia melirik Chiffon sekilas sebelum kembali ke tempat duduknya. Mereka adalah siswa kelas F. Para siswi yang ditolak di kelas 3, dan tidak ada kelas lain yang mau menerima mereka di kelas mereka. Bahkan jika mereka berhasil, ada kemungkinan besar mereka akan dikeroyok dan diganggu oleh teman-teman sekelasnya setelah 1 atau 2 hari setelah mereka pindah. Mereka lebih suka menahan kehadiran Chiffon daripada menderita penghinaan dari keluarga bangsawan Kekaisaran Kreator. William berdiri dari tempat duduknya. Dia sudah tahu bagaimana para siswa akademi memandang Chiffon, jadi dia sudah menduga hasil ini. Half-elf itu tidak menyangka Profesor Ewan akan mengulurkan cabang zaitun kepada gadis yang menyedihkan itu dan menerimanya di kelasnya. Karena kesempatan telah datang dengan sendirinya, William akan bodoh jika dia membiarkan ini berlalu. Namun untuk saat ini, dia perlu menenangkan teman-teman sekelasnya untuk mencegah masalah apapun terjadi di masa mendatang. Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan, kata William sambil mengamati wajah teman-teman sekelasnya. Gadis di sampingku ini adalah gadis yang dicap oleh akademi ini sebagai pemakan sampah. Tubuh Chiffon menggigil karena dia merasakan tatapan semua orang di ruangan itu tertuju padanya. Aku bermaksud menghapus label ini darinya, William menyatakan sambil meletakkan tangannya di atas kepala gadis kecil yang hampir menangis itu. Mulai sekarang, aku akan menjadi pengasuh gadis ini. Aku berjanji padamu bahwa dia tidak akan pernah pergi ke tempat pembuangan sampah lagi. Aku juga akan memastikan bahwa dia terlihat rapi setiap saat. William berhenti sejenak saat dia menarik gadis kecil itu mendekat padanya, untuk memberinya sedikit dorongan. Aku tahu bahwa tidak akan mudah bagi kalian untuk menerimanya, karena hal-hal yang telah dia lakukan di masa lalu, kata William lembut. Yang ku minta hanyalah agar kalian memberinya kesempatan. Kami adalah kelas F. Kami adalah siswa terbuang dari akademi ini. Saat ini, Chiffon adalah salah satu siswa terbuang itu. Setelah mengatakan itu, bukankah kelas ini adalah tempat yang seharusnya dia tempati? Kata-kata William bergema di hati teman-teman sekelasnya karena apa yang dia katakan benar. Namun, beberapa dari mereka masih enggan menerima gadis kecil itu ke dalam kelompok mereka. Half-elf itu tahu bahwa dia perlu memberi mereka satu dorongan lagi untuk mendapatkan persetujuan mereka, dan mengizinkan Chiffon belajar bersama mereka. Setiap kuartal dalam setahun ada penilaian kinerja kelas, kata William. Bagaimana dengan ini? Aku akan memastikan bahwa kelas kita akan mendapatkan poin merit tertinggi bulan ini. William menyeringai. Tidakkah kau ingin merasakan perasaan meremehkan kelas-kelas lain yang memperlakukan kita sebagai sampah? Begitu kita menjadi kelas teratas akademi untuk tahun ketiga,
mereka semua tidak akan bisa mengatakan apapun. Itu juga berlaku untuk kelas A. Anak laki-laki yang berdiri sebelumnya mengarahkan tangannya ke William dan mencibir. Hah, menjadi peringkat teratas bulan ini. Kupikir kau akan mengatakan sesuatu yang bagus, tetapi kau hanya mengoceh omong kosong, kata anak laki-laki itu dengan jijik. Jika kau benar-benar dapat menjadikan kami peringkat teratas maka aku akan memanggilmu bos. Namun, jika kau tidak menepati janjimu, bagaimana kalau kau menjadi pelayanku selama sebulan? Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan adil. William mengangguk. Baiklah, jika kelas kita gagal merebut posisi teratas bulan ini, aku akan menjadi pelayanmu selama sebulan. Profesor Ewan, dan kalian semua akan menjadi saksi taruhan ini. Jangan menyesali kata-katamu, Ainsworth. Aku melakukan ini karena aku tidak ingin menyesali apapun. Tunggu dan lihat saja. William duduk dan memegang tangan Chiffon di bawah meja. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Chiffon menatap tangan yang menggenggam tangannya dan menganggukkan kepalanya. Tangan William besar, mencengkeram tangannya sendiri. Tangannya juga kasar karena kapalan, tetapi hangat. Gadis kecil itu merasa tidak keberatan jika William memegang tangannya seperti ini lebih sering. Bahkan, dia lebih suka jika William selalu memegang tangannya. Dengan begitu, dia akan merasa tidak sendirian di dunia ini. Ya ampun, gelombang pernyataan yang berani sekali. Profesor Ewan menepuk tangannya. Mendapatkan posisi teratas dalam penilaian kelas triwulan bukanlah hal yang mudah. Saya pasti akan mendapat kenaikan gaji jika itu terjadi. Tuan Ainsworth, tolong, lakukan yang terbaik. Kenaikan gaji saya tergantung pada Anda. William memberi hormat layaknya seorang prajurit kepada profesor, dan profesor itu pun melakukan hal yang sama. Anak-anak perempuan itu tertawa kecil karena percakapan yang lucu itu meredakan ketegangan di udara. Anak-anak laki-laki juga menghela napas lega karena konfrontasi itu berakhir. Chiffon, saya sudah berjanji kepada semua orang bahwa saya akan menjadi pengasuh kalian, kata William. Tolong, berjanjilah kepada semua orang bahwa selama tahun ajaran ini, kalian tidak akan lagi pergi ke tempat pembuangan sampah. Jangan khawatir, saya akan memastikan bahwa kalian tidak akan kelaparan selama saya ada. Chiffon mengangkat kepalanya untuk menatap lurus ke mata William. Dia mencari tanda-tanda penipuan dalam kata-kata William, tetapi tidak menemukannya. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dan berdiri dari tempat duduknya. Saya, Chiffon Valgremori, dengan ini bersumpah bahwa saya tidak akan lagi pergi ke tempat pembuangan sampah selama sisa tahun ajaran ini. Chiffon bersumpah di depan semua orang di ruangan itu. Saya akan melakukan yang terbaik, jadi tolong, izinkan saya untuk tinggal di sini. Chiffon menundukkan kepalanya sebelum kembali ke tempat duduknya. Para siswa kelas F saling bertukar pandang sebelum mengangguk satu sama lain. Mereka telah memutuskan untuk memberi William dan Chiffon kesempatan. Meskipun mereka tidak berharap kelas mereka akan menempati posisi teratas selama sebulan, mereka tetap ingin melihat apakah Half-Elf akan mampu menepati janjinya. Akademi mengadakan ujian khusus setiap kuartal dalam sebulan. Para siswa akan mendapatkan poin prestasi tergantung pada seberapa baik mereka tampil selama minggu ujian tersebut diadakan. Mereka dapat memilih untuk mengikuti ujian tertulis, tugas dari akademi, atau misi dari serikat petualang. Mereka bahkan dapat melakukan ketiganya sekaligus. Tidak masalah apa yang mereka pilih, asalkan poin yang mereka kumpulkan mencukupi. Semua poin kelas akan dikumpulkan bersama dan hasilnya akan menjadi poin prestasi kelas secara keseluruhan. Yang tertinggi dalam tahun masing-masing akan dianggap sebagai kelas elit, dan akan diberi hak istimewa khusus. William telah memikirkan cara untuk mendapatkan poin prestasi sebanyak mungkin selama penilaian 1 minggu itu. Bahkan jika teman-teman sekelasnya berkinerja buruk, dia yakin bahwa dia akan mampu membawa kelas mereka ke puncak. Bisakah kamu benar-benar melakukannya, kakak? Tanya Chiffon. William dengan lembut meremas tangan kecil yang dipegangnya saat dia membalas tatapan Chiffon. Ini bukan masalah apakah aku bisa melakukannya atau tidak, ini aku yang akan melakukannya, mundur. Jangan biarkan mereka menyerbu kita. Pemimpin, kita dikepung. Sialan. Sekelompok 6 orang berdiri saling membelakangi saat mereka menghadapi lebih dari 30 katak beracun yang dipimpin oleh katak bayangan bermahkota. Mereka tidak menyangka akan menghadapi banyak musuh sekaligus, dan itu membuat mereka sangat cemas. Mereka semua adalah petualang peringkat emas, yang datang ke kota Silverwind untuk menantang Dungeon yang dikenal sebagai Gua Meraj.
Ini adalah Dungeon yang memiliki 50 lantai dan dianggap sebagai Dungeon kelas A. Karena Dungeon ini, Kaisar Leonidas telah memutuskan untuk membangun kota Dungeon di sekitarnya. Maka, lahirlah kota Silverwind. Beberapa tahun kemudian ketika kota itu makmur, ia memutuskan untuk membangun sebuah akademi di gunung yang menghadap ke kota, dengan tujuan untuk membina anak-anak elit kekaisarannya. Itu adalah tempat pelatihan yang sempurna untuk melatih para siswa akademi dalam pertempuran hidup dan mati, saat mereka masih muda. Itulah sebabnya sebagian besar anak-anak di kekaisaran bercita-cita untuk mendaftar di akademi bergengsi, meskipun persyaratannya sangat tinggi. Tentu saja, pembatasan tertentu diberlakukan untuk mencegah korban yang tidak masuk akal menumpuk. Tidak ada siswa di bawah peringkat platinum yang diizinkan melewati lantai 30, tetapi masih ada orang bodoh yang mengira bahwa mereka cukup kuat untuk menantang monster ruang bawah tanah di luar lantai ini. Setelah melewati lantai bawah dengan cepat, para petualang mengira bahwa mereka dapat membidik lebih tinggi, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke lantai 30, yang merupakan tempat tinggal monster tipe katak dan kodok. Catatan penulis, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tanyakan saja pada Google Senpai untuk keterangan lebih lanjut. Katak beracun tingginya 1 meter, dan diklasifikasikan sebagai monster kelas B. Kodok bayangan bermahkota adalah monster kelas A yang mengkhususkan diri dalam pertarungan jarak dekat menggunakan lidahnya yang fleksibel dan kuat. Paling-paling, petualang peringkat emas hanya bisa bertarung melawan monster kelas C. Untuk memberikan contoh singkat tentang seberapa kuat monster kelas C, mereka sekuat Amorian War Ibex. Adapun Kronit Shadow Toad, kekuatannya setara dengan Xoglaf saat William pertama kali bertemu dengannya. Setelah bertemu dengan 4 Toxic Frog, para petualang langsung melawan mereka. Meskipun para katak lebih kuat dari mereka, para petualang memiliki kelebihan, yaitu kerja sama tim yang telah diasah selama bertahun-tahun. Sayangnya, setelah membunuh 2 mangsanya, 2 katak yang tersisa berteriak keras, yang dimaksudkan untuk meminta bala bantuan. Para petualang tidak menyadari kebiasaan para Toxic Frog, jadi mereka mengira itu hanya teriakan perang yang akan meningkatkan kekuatannya. Semenit kemudian, beberapa Toxic Frog muncul di belakang mereka. Melihat bahwa mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka memutuskan untuk mundur. Sayangnya, rute pelarian yang mereka ambil mengarah ke tempat tinggal kodok bayangan bermahkota. Monster kelas A itu memiliki selusin kodok beracun sebagai bawahannya, jadi kelompok itu terjepit dalam serangan penjepit. Maaf, aku terlalu serakah, pemimpin kelompok itu meminta maaf. Aku akan melepaskan serangan terkuatku. Gunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Aku akan menahan mereka selama yang aku bisa. Pemimpin, kami tidak akan meninggalkanmu. Dia benar, kita akan keluar dari tempat ini bersama-sama. Jangan terlalu pesimis, itu hanya beberapa kodok dan kodok gemuk setinggi 2 meter. Aku masih belum pergi ke rumah bordil kota ini. Aku tidak mungkin mati tanpa tidur dengan pelacur terbaik mereka. Kalian, pemimpin itu tersentuh, karena kelompoknya tidak ingin meninggalkannya. Namun, dia tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka semua akan terkubur di lantai ini dan dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri bahkan di akhirat jika itu terjadi. Kodok bayangan bermahkota menjulurkan lidahnya yang berbisa untuk membunuh para penyerbu yang berani memasuki wilayah mereka. Banyak orang telah mati dengan cara ini karena mereka telah meremehkan kekuatan monster di dalam Gua Meraj. Bersiaplah. Pemimpin para petualang mengangkat pedangnya untuk menangkis lidah kodok yang sekeras baja. Kodok beracun mengambil kesempatan itu untuk menutup celah, dan mengeluarkan asap beracun yang akan melumpuhkan korbannya. Para petualang mencoba menahan napas, tetapi itu tidak mungkin dalam situasi saat ini karena mereka diserang dari semua sisi. Gua, pemimpin para petualang menghantam dinding setelah dicambuk oleh lidah kodok yang beracun. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengenakan baju besi yang berat, dia mungkin sudah mati karena serangan kodok yang tanpa ampun. Pemimpin, aku tidak ingin mati. Rumah bordil, aku masih belum pergi ke rumah bordil. Seseorang, siapapun, tolong, selamatkan kami. Para petualang itu sekarang tidak dapat menggerakkan tubuh mereka karena racun yang melumpuhkan yang telah mereka hirup. Katak-katak itu sekarang telah mengelilingi mereka, dan hendak memberikan pukulan mematikan ketika hujan anak panah menembus tubuh katak-katak itu. Katak bayangan bermahkota mengeluarkan suara parau yang keras dan katak-katak yang tersisa menyemprotkan asap beracun mereka ke arah datangnya anak panah. Namun, hembusan angin yang kuat mendorong asap itu menjauh,
membersihkannya sepenuhnya. Will, biarkan aku yang menangani ini, sebuah suara yang tampaknya milik seorang pemuda mencapai telinga petualang itu. Baiklah, lakukan dengan cepat, jawab William. Chiffon, menurutmu kau mau kemana? Aku ingin melihat apakah katak-katak itu enak rasanya, jawab Chiffon sambil menunjuk katak-katak yang mati karena panah William. Jangan dimakan, kata William. Katak-katak itu beracun. Tapi, aku kebal terhadap racun. Kau lebih suka memakan katak, atau kau lebih suka memakan lollipopku? Kakak, aku suka lollipopmu. Lollipopmu panjang, keras, dan manis. Sudut bibir William berkedut karena kata-kata Chiffon dapat dengan mudah disalahpahami oleh siapapun yang mendengarnya. Anak panah yang telah menembus tubuh katak-katak itu terbang ke udara dan kembali ke tabung anak panah di belakang William, saat ia mengobrol dengan Chiffon. Di sisi lain, Ian memanggil cambuk airnya, dan mengaktifkan kekuatan kelas pekerjaan Geomancer. Saat ini, ia bertarung di medan berawa. Kelas pekerjaan Geomancer memungkinkannya menggunakan mantra yang diperkuat oleh lingkungannya saat ini. Pengikatan lumpur. Lumpur di rawa melonjak dan membungkus katak-katak itu, menjebak mereka di tempatnya. Ketika kodok bayangan bermahkota melihat bahwa bawahannya dalam bahaya, ia melepaskan lidahnya yang kuat untuk menamparkan pendatang baru yang menyebalkan itu yang telah menghalangi untuk menghabisi para petualang yang memasuki wilayah mereka terlebih dahulu. Meriam air. Ian melepaskan semburan air ke lidah yang menuju ke arahnya. Kekuatan serangan yang dahsyat itu menangkis lidah kodok itu dan melanjutkan lintasannya hingga mengenai mulut kodok bayangan bermahkota yang terbuka. Sedetik kemudian, kepala kodok itu meledak, mengakhiri hidupnya. Ian menyaksikan tubuhnya yang setinggi 2 meter itu jatuh ke tanah sebelum mengalihkan perhatiannya ke kodok beracun yang masih berjuang melawan lumpur yang mengikat tubuh mereka. Mode pedang cambuk air. Cambuk yang mengambang di atas kepala Ian berubah menjadi pedang biru transparan yang tajam dan bersinar. Dalam rona kebiruan, bentuk pertama, pedang histeria. Ian menyerang kodok-kodok yang tak berdaya itu dan memenggal kepala mereka satu persatu. Ketika katak beracun terakhir telah mati, tubuh mereka bersinar dan berubah menjadi partikel cahaya, meninggalkan beberapa inti binatang. William melambaikan tangannya dan inti binatang itu terbang ke arahnya. Dia menyimpan semuanya di dalam cincin penyimpanannya sebelum memeriksa kondisi para pemburu yang tampaknya telah kehilangan kesadaran. Mereka aman, tetapi racun di tubuh mereka agak merepotkan, kata William sambil mengubah kelas pekerjaannya menjadi penyihir kehidupan. Kita tidak bisa meninggalkan mereka dalam kondisi ini. William membariskan para petualang yang tidak sadarkan diri itu berdampingan sebelum mengucapkan mantra untuk menyembuhkan kelumpuhan mereka. Penyembuhan massal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pemimpin para petualang itu membuka matanya dan tiba-tiba duduk tegak. Dia meraih pedangnya yang tergeletak di sampingnya sambil mengamati sekelilingnya, tubuhnya terasa luar biasa ringan, dan luka-luka yang diterimanya selama pertempuran telah disembuhkan. Kalau saja kerusakan pada armornya tidak ada, dia pasti menganggap semua yang terjadi pada mereka sebagai ilusi. Bangun, sang pemimpin mengguncang anggotanya satu persatu. Ayo kita keluar dari sini. Pemimpin. Petik 2. Aku masih hidup. Petik 2. Apakah aku di surga? Di mana para wanita di rumah bordil? Sang pemimpin menamparkan pipi orang terakhir untuk menyadarkannya dari omong kosongnya. Dia tidak percaya bahwa bajingan itu masih memikirkan rumah bordil setelah mereka selamat dari pertemuan yang hampir membunuh. Setelah memastikan bahwa anggotanya benar-benar baik-baik saja, dia meletakkan tinjunya di dada dan berteriak. Aku tidak tahu siapa yang menyelamatkan kita, tetapi ketahuilah bahwa Crimson Storm akan selalu berhutang budi padamu, sang pemimpin berteriak. Namaku Sambrok, kelompok kita menginap di Dragon Claw Inn. Jangan ragu untuk mencari kami jika kalian membutuhkan bantuan kami. Terima kasih. Crimson Storm mengumpulkan barang-barang mereka dan bergegas menuju lantai 29. Mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di lantai 30 lagi kecuali mereka telah menaikkan peringkat dan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Setidaknya mereka tahu cara bersyukur, kata William lembut sambil tersenyum. Ujian penilaian triwulan saat ini sedang berlangsung di akademi dan William hanya punya waktu seminggu untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin sebelum hari terakhir ujian. Ketika ia memberitahu Ian rencananya, Ian langsung bersikeras agar ia ikut dengannya untuk membersihkan Gua Meraj. Saat ini, Ian telah terdaftar sebagai anggota kelas A, tetapi karena pengaruh Putri Sidoni,
wali kelas-kelas A setuju untuk menempatkannya sementara di kelas F selama ujian berlangsung. Para siswa kelas A tidak terlalu terganggu dengan pemindahan di menit-menit terakhir ini. Mereka yakin dengan kemampuan mereka dan mereka pasti tidak membutuhkan pengikut William untuk membantu meningkatkan nilai mereka selama ujian. Ayo, William melangkah maju. Kita masih harus membersihkan 20 lantai lagi sebelum kita sampai ke ruang bos terakhir. Ian dan Chiffon menganggukkan kepala dan mengikuti petunjuk William. Ini adalah ruang bawah tanah pertama yang dijelajahi William sejak ia dan Ian tiba di Kekaisaran Kreator. Dia menantikan jenis monster yang ditemukan di lantai atas. Monster yang akan segera menjadi bagian dari kekuatannya, setelah pembatasan pada kelas pekerjaan penakluk Dungeon-nya dicabut, Gua Mirage adalah rumah bagi monster tipe amfibi. Katak, kodok, salamander, dan caecilian adalah monster lokal di ruang bawah tanah ini. Gua Mirage memiliki 50 lantai dengan berbagai jenis lingkungan. Sejauh ini, para siswa akademi hanya berhasil mencapai lantai 40 Dungeon ini, tetapi butuh waktu sebulan bagi mereka untuk sampai sejauh itu. William hanya punya waktu seminggu untuk menyelesaikan Dungeon, tetapi dia tidak terlalu khawatir bahwa dia tidak akan berhasil tepat waktu. Catatan penulis, 3 hari di dalam ruang bawah tanah setara dengan 1 hari di dunia luar. Sama seperti William, beberapa siswa juga memutuskan untuk memilih Gua Mirage untuk mendapatkan poin prestasi untuk ujian mereka. Mereka berencana untuk pergi sejauh yang mereka bisa dalam batas waktu, tetapi semua orang telah sepakat bahwa mereka tidak akan melewati lantai 33 tempat Salamander Blaze berada. Salamander ini adalah makhluk yang sangat ganas dan tingkatannya berkisar dari kelas B hingga kelas A. Hampir mustahil untuk menemukan satu individu saja, karena salamander ini suka bergerak dalam kelompok yang terdiri dari 4 hingga 6 orang. William hanya menghabiskan waktu 6 hari, 2 hari di dunia luar, untuk mencapai lantai 30 Dungeon. Bagi seseorang seperti dia yang pernah bertempur dalam perang, bertarung melawan monster kelas D dan kelas B adalah hal yang mudah. Tak lama kemudian, William dan kedua gadis itu tiba di lantai 31. William telah membeli peta hingga lantai 49 dan mengintegrasikannya dengan sistem. Saat ini, mereka sedang melakukan speedrun untuk mencapai lantai bawah secepat mungkin. Hari berikutnya berlalu dan William dan kelompoknya akhirnya mencapai lantai 35. Mereka tidak banyak bertarung dan sebisa mungkin menghindari pertempuran, yang mempercepat ekspedisi Dungeon mereka. Saat William menginjakkan kaki di lantai 35, sistem memberinya kabar baik. Kurang dari host, saya telah melakukan penyisiran menyeluruh di lantai ini dan tidak menemukan manusia, atau makhluk berjenis humanoid. Di lantai ini, aman untuk mengumpulkan poin. Lebih besar dari, saat itulah senyum jahat muncul di wajah William. Dia menahan diri akhir-akhir ini, dan ini adalah waktu yang tepat untuk benar-benar mengumpulkan poin merit. Ayo kita pergi ke zona aman lantai ini dulu, kata William sambil menuntun kedua gadis itu ke arah timur. Kita sudah bepergian cukup lama. Ayo istirahat dulu sebelum kita pergi ke lantai berikutnya. Ian dan Chiffon menganggukkan kepala. Mereka cukup lega karena William telah memutuskan untuk beristirahat untuk sementara waktu. Meskipun tubuh mereka kuat, mereka masih merasa lelah saat mereka bergegas menuju lantai bawah tanah. Setengah jam kemudian, kelompok itu membuat perkemahan kecil di salah satu zona aman di lantai 35. Di sanalah penghalang didirikan untuk mencegah monster masuk. Zona aman ini dibuat oleh Archamage dari Kekaisaran Kreator. Beberapa ksatria dan penyihir mereka yang sedang berlatih sering pergi ke Gua Mirage untuk mengurangi jumlah monster. Mereka tidak ingin menderita wabah Dungeon yang biasanya terjadi ketika jumlah monster di dalam lantai Dungeon melebihi kapasitasnya. Kelebihan monster akan meluap di lantai lain, menciptakan ketidakseimbangan yang akan menyebabkan wabah Dungeon. Untuk mencegah hal itu terjadi, para ksatria dan penyihir kerajaan akan melakukan ekspedisi hukuman setiap 4 bulan untuk secara paksa mengurangi jumlah monster di lantai bawah Dungeon. Aku akan kembali dalam 3 jam, kata William. Ian, panggil saja aku jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, oke? Mengerti. Ian mengangguk. William sudah memberitahu apa yang akan dia lakukan. Peran Ian adalah menjaga Chiffon dan mencegahnya berkeliaran. Dengan cara ini, William bisa mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa khawatir ada yang mengetahui rahasianya. Setelah menjauh dari rekan-rekannya, William mengangkat tangannya dan beberapa portal muncul di sekelilingnya. Ercitu, Soglav, Bastian, Fenrir, Skadres,
dan monster lokal lainnya dari Tousan Beast Domain mengalir tanpa henti di dalam ruang bawah tanah. Aku akan memberi kalian semua 3 jam untuk membasmi semua monster di lantai ini. Pergi dan kumpulkan Beast Core dan material sebanyak yang kalian bisa, perintah William. Aku sudah memeriksa dan tidak menemukan manusia di lantai ini. Namun, jika ada kemungkinan kecil kalian bertemu seseorang, buat mereka pingsan dan panggil aku. Aku akan menangani sisanya. Apa maksudku? Ya, William mengangguk. Bubar. Pasukan William, yang berjumlah lebih dari 10.000, tersebar ke berbagai arah. Ercitu telah memimpin rekan-rekan Minotaur Revenant menuju utara. Bastian, yang juga telah berubah menjadi Revenant seperti Ercitu, memimpin Centaur Revenant lainnya ke barat. Soglaf, Trollhound, dan bis lokal dari Tousan Beast Domain pergi ke selatan. Para Goblin, yang dipimpin oleh Xerxes sang Hobgoblin Arcanedactyr, dan Sarks, Goblin Marauder, menuju ke timur. William melihat peta ruang bawah tanah tempat ribuan titik hijau meliputi seluruh ruang bawah tanah. Gelang di pergelangan tangan William yang secara otomatis menghitung poin prestasi mulai hidup. Poin prestasi yang diperoleh di dalam ruang bawah tanah dihitung berdasarkan kuantitas dan kualitas monster yang telah dibunuh oleh pemilik gelang tersebut. Monster yang dibunuh oleh Beast Companion juga menambah poin prestasi tuan mereka. Beberapa Beastmaster dapat memanggil beberapa monster sekaligus. Kekaisaran Kreator juga memiliki tipe siswa seperti ini, jadi mereka memastikan untuk memodifikasi gelang tersebut agar mencakup binatang buas yang dapat dipanggil oleh Beastmaster. Sebelumnya, William telah memanggil Xoglaf untuk membunuh seekor monster di lantai 32. Poin pada gelangnya bertambah ketika Demonic Dog telah membunuh Rock Caecilian yang menyelinap di belakang mereka. Inilah sebabnya William yakin bahwa semua anggota Herd dan Legion secara otomatis diklasifikasikan sebagai monster di bawah komandonya. Jika Kepala Sekolah dan Master Artefak Akademi Silverwind, yang telah membuat gelang tersebut mengetahui tentang celah ini, mereka mungkin akan mencabut rambut mereka karena frustrasi. Kebanyakan Beastmaster dapat memanggil hingga selusin monster. Namun, mereka belum pernah mendengar ada orang yang mampu memanggil lebih dari 10.000 monster, selain Dungeon Conqueror yang telah mengorbankan dirinya untuk menjadi satu dengan World Tree. Meskipun semua orang berasumsi bahwa Dungeon Conqueror telah mati, mereka masih tidak tahu apakah profesinya telah diwariskan kepada orang lain. Tentu saja, pasukan Kreator dan para elf memiliki kecurigaan mereka setelah William membawa pasukan monster untuk berperang. Namun, mereka masih berpikir bahwa monster hanya berpartisipasi dalam perang karena pengaruh Raja Minos. Bukan tidak mungkin untuk mengumpulkan ribuan beast jika mereka telah diancam oleh seseorang yang lebih kuat dari mereka. Inilah sebabnya meskipun mereka curiga pada half-elf, mereka masih meragukan kemungkinan bahwa dia mewarisi profesi ayahnya. 3 jam kemudian, William kembali ke zona aman dengan ekspresi puas di wajahnya. Poin prestasi di gelangnya telah melampaui 100.000. Meskipun jumlahnya tinggi, dia tahu bahwa ini jauh dari cukup untuk mengalahkan poin yang terkumpul dari kelas lain. Meski begitu, William tidak khawatir. Mereka baru berada di lantai 35. Masih ada 15 lantai lagi tempat mereka bisa mengumpulkan poin. Half-elf itu ingin melihat ekspresi di wajah Profesor Ewan dan teman-teman sekelasnya, begitu mereka melihat jumlah poin prestasi yang telah dia peroleh dalam ekspedisi penjara bawah tanahnya tinggal 1 hari lagi sebelum ujian penilaian berakhir, dan semua orang berebut poin. Selain peringkat kelas, ada juga peringkat individu. Siapapun yang berada di peringkat teratas juga akan mendapatkan beberapa keuntungan dan bahkan berkesempatan mendapatkan medali dari Kaisar Kekaisaran Kreator. Ini adalah sesuatu yang diperjuangkan setiap siswa. Selama mereka bisa mendapatkan pengakuan kaisar, bukan tidak mungkin untuk memperoleh posisi yang baik di kekaisaran setelah mereka lulus dari Akademi Silverwind. Pangeran Jason, aku yakin kau akan sekali lagi merebut posisi teratas untuk tahun kelima, seorang pemuda berambut coklat berkata dengan nada menyanjung. Itu wajar saja, komentar pemuda lainnya. Lagi pula, Pangeran Jason adalah salah satu dari 3 keajaiban teratas kekaisaran kita. Dia sudah mengantongi ini. Pangeran Jason dan kelompoknya saat ini berada di lantai 26 Gua Mirage. Di antara para siswa akademi, mereka adalah salah satu dari sedikit yang berhasil sejauh ini dalam waktu singkat. Mereka butuh waktu 5 hari untuk mencapai lantai mereka saat ini. Akan tetapi, sebelum mereka menantang Dungeon, Pangeran Jason terlebih dahulu mengikuti ujian tertulis untuk berbagai mata pelajaran di akademi.
Ini menghabiskan waktu sehari, jadi dia tidak tahu bahwa William telah pergi ke Dungeon lebih dulu. Pangeran Jason cukup puas dengan kemajuannya, karena dia yakin tidak ada yang bisa menjelajahi Dungeon secepat timnya. Dia secara pribadi telah memilih anggotanya dan hanya mengambil siswa terbaik di kelasnya berdasarkan spesialisasi masing-masing. 300.558 poin merit. Itulah jumlah poin merit yang terkumpul yang telah dikumpulkan Pangeran Jason selama beberapa hari terakhir. Rekor akademi untuk peringkat individu lebih dari 500.000 poin. Ini adalah rekor yang dibuat oleh Pangeran pertama Kekaisaran Kreator ketika dia masih belajar di Akademi Silverwind. Sejak saat itu, tidak ada yang mampu mengalahkan rekornya. Pangeran Jason ingin membuat namanya terkenal dalam sejarah, jadi dia melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin sebelum batas waktu. Jika kita teruskan langkah ini, kita akan dapat menyelesaikan lantai 30 besok, kata Pangeran Jason. Setelah melawan monster boss, kita semua akan kembali ke akademi dan menyerahkan gelang kita. Yang mulia, haruskah kita juga merayakan kemenangan saat kita kembali? Akademi akan membutuhkan waktu 2 hari untuk memproses poin prestasi seluruh akademi. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Yang mulia, kurasa tidak apa-apa jika kita merayakannya, kan? Pangeran Jason menganggukkan kepalanya. Baiklah, ayo kita pergi ke bar besok dan bersenang-senang. Ini hadiahku untuk semua kerja kerasmu. Anggota parti pangeran bersorak saat mereka melakukan yang terbaik untuk menyanjung Pangeran Jason. Membentuk koneksi dengannya adalah kesempatan yang sangat langka, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk meninggalkan kesan yang baik. Pangeran Jason membawa dirinya dengan anggun, sambil memikirkan half-elf yang tidak terlihat dimanapun. Dia masih tidak bisa menerima bahwa half-elf telah berhasil menjadikan Putri Sidoni tunangannya, dengan menggunakan kera budak yang selalu dia bawa. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa dengan paksa melepaskannya dari leher sepupunya, Pangeran pasti sudah melakukannya di benua selatan. Tunggu saja, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan saat aku serius, pikir Pangeran Jason saat dia mengarahkan pandangannya ke pintu masuk lantai 27. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hahaha, beginilah jadinya saat aku menjadi serius. William tertawa dalam hati saat dia melihat gelang di pergelangan tangannya. Gelang itu menunjukkan bahwa poin prestasinya telah melampaui 4 juta poin. Mereka telah tiba di lantai 49 beberapa waktu lalu dan hanya beristirahat sebentar sebelum pergi ke lantai 50 untuk menantang bos terakhir Dungeon. Chiffon menatap gelang William dengan ekspresi tercengang. Dia tidak percaya bahwa William telah mengumpulkan begitu banyak poin dalam waktu singkat. Setiap kali mereka mencapai lantai yang berbeda, William akan membawa mereka ke zona aman sebelum pergi selama beberapa jam. Awalnya, Chiffon tidak keberatan karena mereka membuat kemajuan yang baik. Namun, setiap kali mereka mulai bergerak untuk menuju pintu masuk yang mengarah ke lantai berikutnya, lorong-lorong itu akan bebas dari monster. Yang pertama adalah keberuntungan, yang kedua adalah kebetulan, dan yang ketiga adalah sebuah pola. Ya, itu adalah sebuah pola. Mereka akan pergi ke lantai berikutnya kemudian mereka akan segera menuju ke zona aman, sambil membunuh monster di sepanjang jalan mereka. Chiffon entah bagaimana telah jatuh ke dalam pola ini, dan berpikir bahwa itu adalah hal yang normal ketika menaklukkan ruang bawah tanah. Namun, saat ia melihat poin prestasi pada gelang William, saat itulah ia mulai curiga. Apakah kau mengutak-atik gelang itu? Tanya Chiffon. Kakak, ini tidak baik. Jika Akademi tahu kau berbuat curang, kau akan dihukum berat. Jangan khawatirkan kepala kecilmu yang cantik ini, William menepuk kepala Chiffon. Aku tidak melanggar aturan apapun. Gelang ini berfungsi dengan baik. Tetapi, bagaimana? Tanya Chiffon. Bagaimana kau melakukannya? Chiffon, ingat ini, jawab William dengan ekspresi serius. Kakakmu adalah orang yang luar biasa. Selama kau tetap bersamaku, yang perlu kau lakukan hanyalah tersenyum dan melambaikan tangan. Senyum dan melambaikan tangan. Ya, tersenyum dan melambaikan tangan. Aku lupa kalau senyummu mengerikan. Oke, lupakan bagian tersenyum itu. Lambai saja. Chiffon cemberut dan menoleh untuk mengabaikan William. Dia telah berusaha sebaik mungkin untuk berlatih tersenyum, sambil beristirahat di zona aman, dan William melihatnya secara tidak sengaja. Half-elf itu terkekeh mendengar usaha gadis kecil itu, yang membuatnya mendapat omelan dari Ian.
William telah memberitahu Ian bahwa Chiffon tidak bisa tersenyum. Awalnya, Ian skeptis karena bagaimana mungkin seseorang tidak tahu cara tersenyum. Namun, semakin dia berinteraksi dengan Chiffon, semakin dia menyadari bahwa William mengatakan yang sebenarnya. Inilah sebabnya dia berinisiatif untuk mengajari Chiffon cara tersenyum setiap kali William meninggalkan mereka untuk memburu monster di lantai tempat mereka berada. Will, berhenti menggodanya. Ian melotot ke arah kekasihnya, sambil menepuk kepala Chiffon. William mengangkat kedua tangannya tanda menyerah saat dia memeriksa waktu di halaman statusnya. Masih ada 1 hari tersisa, tetapi William ingin mengalahkan penjara bawah tanah itu secepat mungkin. Ayo pergi, kata William. Sudah waktunya untuk menyelesaikan lantai terakhir dan bertemu dengan bos penjara bawah tanah ini. Meskipun ia masih belum bisa menambahkan Gua Mirage ke dalam daftar penjara bawah tanah yang telah ditaklukkannya, ia dapat meninggalkan titik jalan di ruang inti penjara bawah tanah. Titik jalan ini akan memungkinkan William untuk langsung melakukan perjalanan ke inti penjara bawah tanah tanpa harus menantang lantai-lantai penjara bawah tanah untuk kedua kalinya. Sejujurnya, William tidak berencana menjadikan Gua Mirage sebagai salah satu penjara bawah tanah barunya. Ia menjalin hubungan dengan Putri Sidoni, jadi ia tidak ingin menimbulkan perselisihan dengan calon mertuanya. Namun, itu tidak berarti bahwa William tidak akan membuat rencana cadangan untuk berjaga-jaga jika pihak lain tiba-tiba bersikap bermusuhan. Singkatnya, William berencana untuk menyandera inti penjara bawah tanah yang terletak di kota-kota penjara bawah tanah yang penting. Ini akan memberinya banyak alat tawar-menawar untuk digunakan untuk memaksa keluarga kerajaan Kreator berkompromi dengannya. Itulah nasihat yang diberikan James kepadanya sebelum ia berangkat ke benua tengah. William mengerti apa yang kakeknya coba katakan kepadanya. Ayahnya, Maxwell, telah menyelamatkan para peri dari invasi iblis. Namun, alih-alih membalas kebaikan ini, para peri memutuskan untuk melancarkan invasi ke benua selatan. William menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melindungi kedamaian dalam hidupnya adalah dengan memastikan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengancam kedamaian orang lain. Ini sama saja dengan memiliki senjata nuklir. Jika musuh tahu bahwa lawan mereka memiliki kekuatan untuk menghapus mereka dari muka bumi, mereka akan berpikir 3 kali sebelum memprovokasi mereka. Aku yakin Sidoni akan menyetujui metode ini, pikir William saat gambaran putri yang cantik muncul di benaknya. Aku harap peti harta karun di ruang bos itu bagus. Jika ya, aku akan memberikannya sebagai hadiah untuk Sidoni dan Morgana di hari ulang tahun mereka. William terkekeh dalam hati karena Morgana telah mengingatkannya bahwa mereka mengharapkan hadiah darinya. Gadis nakal itu juga menambahkan bahwa jika William ingin membuatnya bahagia, dia akan mengizinkannya mengikatnya di tempat tidur. Sejujurnya, William juga membantu Putri Sidoni mengendalikan kekuatan nafsu yang perlahan bangkit dalam tubuhnya. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama di dalam wilayah 1000 binatang milik William untuk mengekang hasratnya. Itulah satu-satunya cara untuk menahan kekuatan nafsu. Dia takut jika dia membiarkan kekuatannya tumbuh tanpa hambatan, bencana akan menimpa negeri itu karena hasrat putri cantik itu akan cintanya lantai 50. Ruang bos. Seperti yang diharapkan, tahap terakhir tidak akan mudah, kata William sambil menatap monster bos dan bawahannya di depannya. Dia sudah menduga bahwa lantai terakhir Dungeon tidak akan mudah dikalahkan, karena jika memang mudah, para siswa akademi mungkin sudah menyelesaikannya. Namun, tidak ada siswa di akademi yang mampu melakukannya. Yang terjauh yang pernah mereka lalui adalah lantai 40, dan mereka telah menderita beberapa korban di sepanjang jalan. Karena itu, semua siswa telah diperingatkan untuk tidak melewati lantai 35 Gua Mirage jika mereka menghargai hidup mereka. Setiap siswa yang memutuskan untuk menantang Dungeon harus menandatangani surat pernyataan kematian yang menyatakan bahwa akademi tidak akan disalahkan jika mereka kehilangan nyawa di dalam Dungeon. Ini untuk mencegah keluarga bangsawan mencari-cari kesalahan akademi, karena tindakan sembrono para siswa yang ingin mendapatkan nilai tinggi pada ujian penilaian triwulanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Kronit Purple Behemoth lebih besar dari Monster Boss. Toxic Toad Behemoth, level ancaman, SS tinggi. Millennial Beast, tidak dapat ditambahkan kekawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Berserker Lava Toad lebih besar dari Last Floor Guardian, level ancaman, S tinggi. Centennial Beast,
Tidak dapat ditambahkan ke kawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Fury Lava Toad lebih besar dari Last Floor Guardian. Level ancaman, S tinggi. Centennial Beast. Tidak dapat ditambahkan ke kawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Wave Rider Toad lebih besar dari Last Floor Guardian. Level ancaman, S tinggi. Centennial Beast. Tidak dapat ditambahkan ke kawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Deviant Tempest Toad lebih besar dari Last Floor Guardian. Level ancaman, S tinggi. Centennial Beast. Tidak dapat ditambahkan ke kawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Vicious Stone Toad lebih besar dari Last Floor Guardian. Level ancaman, S tinggi. Binatang buas berusia 100 tahun. Tidak dapat ditambahkan ke kawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seekor katak ungu setinggi 10 meter yang mengenakan mahkota di kepalanya memandang rendah 3 orang yang berani memasuki wilayah kekuasaannya. Itu adalah bos terakhir dari Gua Mirage dan sangat beracun. Hanya mereka yang memiliki ketahanan kuat terhadap racun yang akan mampu bertahan dari serangan mematikannya. Namun, bahkan jika seseorang dapat lolos dari serangan monster boss, mereka masih harus berhadapan dengan 4 katak penjaga di sisinya. Para penjaga ini tingginya 3 meter, dan semuanya mengendalikan salah satu dari 4 elemen. Kombinasi mematikan ini cukup untuk memusnahkan siapapun di bawah peringkat adamantium. Ian mencengkeram senjatanya erat-erat saat ia bersiap untuk bertarung. Ia tahu bahwa pertarungan ini akan sulit, tetapi ia tidak takut. Ragnar, ayo. Sebuah lingkaran sihir muncul di depannya, dan Ragnar dipanggil ke dalam ruang bos. Ian telah membuat perjanjian dengan Ragnar sejak lama. Itulah sebabnya ia mampu memanggilnya seperti bagaimana William memanggil kawanan dan legionnya. Ruth. Ragnar berdiri di depan Ian dan menatap musuh-musuhnya dengan arogan. Ian melambaikan tangannya saat ia mengaktifkan kemampuan khusus yang memungkinkan Ragnar untuk mengambil bentuk yang lebih kuat. Kinship Evolution. Tubuh Ragnar tumbuh dan berubah menjadi Grand Cerberus setinggi 5 meter. Ian melompat ke punggung rekannya karena mereka sudah terbiasa bertarung bersama. Wow, Chiffon menatap anjing berkepala 3 yang menjulang tinggi di depannya dengan mata berbinar. Keren sekali. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Ragnar dan itu mengingatkannya pada bis yang kuat di benua iblis. Namun, kekagumannya tidak bertahan lama karena dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk itu. Chiffon berpose bertarung dan tangannya ditutupi oleh sarung tangan hitam berduri, yang berfungsi sebagai senjata utamanya. Anehnya, gadis kecil itu adalah petarung jarak dekat, dan dia cukup mahir dalam hal itu. Namun, William tidak yakin apakah dia harus membiarkan Chiffon bertarung melawan monster yang lebih kuat darinya. Chiffon, tetaplah di belakang, perintah William. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kakak, jangan khawatir, jawab Chiffon sambil mengumpulkan kekuatan sihir untuk memperkuat tubuhnya. Aku yakin bisa menangani katak batu di sana. Kamu yakin? Ya, tolong, percayalah padaku. William menganggukkan kepalanya, tetapi dia tidak akan menerima kata-kata Chiffon begitu saja. Dia telah memutuskan untuk memanggil bala bantuan untuk membantunya menghadapi rintangan terakhir yang menghalangi jalannya. Erchitu, Soglaf, Kasogonaga, Fenrir, B1 dan B2, maju. Teriak William. Giant Revenant Ox melangkah keluar dari portal dan memfokuskan perhatiannya pada Kronit Purple Behemoth. Karena sudah menjadi Revenant, ia tidak terpengaruh oleh racun jenis apapun. Soglaf dan Kasogonaga menghadapi Fury Lava Toad, sementara Ian dan Ragnar menghadapi Wave Rider Toad. William akan menghadapi Deviant Tempest Toad yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen angin. Namun, ia memanggil Fenrir, B1 dan B2, untuk menjadi bala bantuan Chiffon. Chiffon, izinkan aku memperkenalkanmu pada Fenrir, kata William sambil menepuk kepala Trollhound. Adapun 2 burung bodoh ini, yang merah adalah B1, dan yang biru adalah B2. Mereka akan membantumu menghadapi katak 100 tahun itu. Chiffon menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Meskipun ia ingin bertanya beberapa hal kepada William, ia memutuskan untuk menanyakannya setelah pertempuran selesai. Ayo, William melangkah maju dan menyerang Deviant Tempest Toad. Begitulah pertempuran terakhir di lantai 50 Gua Mirage dimulai.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di Akademi Silverwind, William masih belum kembali. Stanley, anak laki-laki yang bertaruh dengan William, menyilangkan tangan di dada. Mungkinkah ia takut untuk bertaruh? Siapa tahu, seorang anak laki-laki bernama Scott, yang merupakan teman baik Stanley, menjawab. Menurutku, ia bukan orang yang akan menyatakan sesuatu dan lari darinya. Stefan, yang juga merupakan teman Stanley dan Scott, menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ia adalah pria yang jarang bicara, dan hanya berbicara jika perlu. Karena nama ketiga anak laki-laki ini dimulai dengan huruf S, mereka diberi julukan Triple S. Stanley mengusap dagunya sambil merenung. Yah, aku tidak keberatan jika dia tidak berhasil membawa kelas kita ke posisi teratas. Saat itu, aku hanya terbawa oleh emosiku. Jadi, maksudmu kau tidak masalah dengan teman sekelas kita yang seorang pemakan sampah? Tanya Scott. Dia hendak berkata lebih banyak ketika dia merasakan sebuah tangan memegang bahunya. Kita harus berhenti memanggilnya seperti itu, jawab Stanley. Aku merasa tidak enak ketika seseorang di kelas kita memanggilnya dengan julukan itu. Ya, maaf. Scott meminta maaf. Itu hanya kebiasaan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak memanggilnya dengan julukan itu lagi. Lagi pula, William mengatakan bahwa dia akan mencegahnya pergi ke tempat pembuangan sampah lagi. Selama dia melakukannya, tidak akan ada alasan untuk terus memanggilnya pemakan sampah. Benar, Stanley. Stanley menganggukkan kepalanya. Kita harus berhenti memanggilnya dengan julukan itu. Teman-teman sekelas mereka yang mendengarkan percakapan mereka juga menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka semua adalah siswa kelas F. Meskipun semua orang memandang rendah mereka, itu tidak berarti mereka harus melampiaskan rasa frustrasi mereka pada Chiffon dan membuatnya merasa buruk. Profesor Ewan berjalan ke dalam kelas untuk memeriksa apakah semua siswa di kelasnya telah menyelesaikan ujian mereka masing-masing. Setelah melakukan penghitungan, dia mengetahui bahwa William, Chiffon, dan Ian masih belum kembali. Ujian penilaian akan berakhir pada pukul 3 sore hari berikutnya dan, jika mereka masih belum kembali pada saat itu, mereka akan dihukum karena tidak mengembalikan gelang ujian mereka yang mencatat poin yang telah mereka kumpulkan selama durasi ujian penilaian 1 minggu. Saya harap mereka bertiga baik-baik saja, pikir Profesor Ewan sambil membetulkan kacamata di wajahnya. Dia telah mengajar di akademi selama 7 tahun, dan telah menjadi guru besar kelas F sejak awal. Profesor itu telah melihat bagaimana para siswanya berjuang di kelas mereka, dan beberapa dari mereka telah kehilangan motivasi untuk menaiki tangga sosial. Namun, dia tetap tidak menyerah dan terus mengajar kelas terburuk setiap tahun ajaran. Alasannya, itu karena sebuah keyakinan. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berhasil dalam hidup. Tidak peduli seberapa rendah status mereka, atau seberapa kurang mereka dibandingkan dengan para jenius di kekaisaran. Yang ingin ditanamkan Profesor Ewan kepada mereka adalah sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan bahwa tidak peduli seberapa tinggi rintangan yang harus mereka hadapi di masa depan, mereka harus menemukan keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan kembali kepercayaan diri yang telah hilang, dan dunia dengan kemungkinan tak terbatas akan sekali lagi membuka pintunya bagi masing-masing dari mereka. William, aku mengandalkanmu, Profesor Ewan berdoa dalam hatinya. Buatlah agar para siswa kelas F, sekali lagi dapat mengangkat kepala mereka dengan bangga, dan berjalan di jalan berduri yang disebut kehidupan hari terakhir ujian penilaian. Putri Sidoni baru saja selesai makan siang, dan hendak kembali ke kamarnya ketika dia mendengar keributan di ruang makan. Kerumunan orang berkumpul di sekitar Pangeran Jason dan mereka yang berkumpul terus memujinya atas kemenangannya kembali ke akademi setelah menantang Gua Meraj. Hebat sekali, Yang Mulia, seru salah satu teman sekelas Pangeran Jason. Anda benar-benar mengalahkan rekor yang dibuat oleh Pangeran pertama. Nama Anda pasti akan tercatat dalam sejarah akademi. Hebat sekali. Saya diberkati untuk menyaksikan kelahiran seorang legenda di generasi saya. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah memberi saya kesempatan ini untuk menyaksikan kebesaran Anda. Hidup Pangeran Jason. Hidup. Pangeran Jason bersikap seolah-olah apa yang dilakukannya bukanlah masalah besar. Ketika tatapannya tertuju ke arah Putri Sidoni, dia tersenyum singkat sebelum menganggukkan kepalanya untuk memberi salam. Putri Sidoni membalas sapaannya dengan anggukan sebelum berbalik untuk kembali ke kamarnya.
Mata sang pangeran mengikuti sang putri cantik hingga punggungnya menghilang dari pandangan. Semua orang memperhatikan perilakunya dan saling bertukar pandang. Mereka semua sangat menyadari adat keluarga kerajaan Kraetor. Sepupu yang menikah satu sama lain adalah hal yang sangat umum, dan satu tatapan saja sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa sang pangeran berencana untuk melakukan hal itu. Namun, ada satu masalah. Sang putri mengenakan kerah di lehernya, dan orang yang memberikannya kepadanya tidak lain adalah anak laki-laki berambut merah yang berasal dari benua selatan. Karena pernyataan William sebagai kekasih Putri Sidoni, hampir semua orang di akademi kini mengetahui namanya. Mereka juga tahu bahwa dia telah dilempar ke kelas F karena reaksi para bangsawan kerajaan. Sederhananya, mereka tidak menyukai William dan mereka ingin Putri Sidoni melepaskan kerah di lehernya, dan menemukan seseorang yang lebih pantas dengan kecantikannya. Tidak ada siswa di sekitar Pangeran Jason yang mengatakan apapun, karena mereka tidak ingin diungkit oleh sang pangeran. Sebaliknya, mereka terus memujinya atas prestasinya, dan menjilatnya. Kurang dari sungguh sekelompok penjilat. Lebih besar dari, Morgana mendengus dari dalam pikiran mereka bersama. Yah, begitulah cara dunia bekerja, jawab Putri Sidoni. Mereka yang berkuasa cenderung mengumpulkan orang di sekitar mereka. Ini adalah hal yang sangat umum ketika Anda menjadi anggota faksi yang kuat. Kurang dari Ham, hanya karena dia memecahkan rekor akademi, dia pikir dia sehebat itu. Saat Darling kembali, semua orang mungkin akan terkena stroke karena shock. Ngomong-ngomong, di mana Darling? Lebih besar dari, dia tidak memberitahumu, tanya Putri Sidoni balik. Kurang dari tidak, dan, kenapa kau bertanya padaku? Jika aku tahu tentang itu, kau juga akan tahu, kan? Lebih besar dari, sudut bibir Putri Sidoni melengkung membentuk seringai, kakak, jangan pikir aku tidak tahu tentang petualangan malammu saat aku sedang tidur nyenyak. Setiap kali aku bangun di pagi hari dengan perasaan panas dan terganggu, aku tahu bahwa kau telah melakukan sesuatu di belakangku. Kurang dari apa yang kau bicarakan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lebih besar dari, kau gagap, kakak. Kurang dari karena kau mengatakan hal-hal aneh. Lebih besar dari, Putri Sidoni menggelengkan kepalanya karena dia tahu bahwa Morgana tidak berniat membocorkan rahasia. Sebenarnya, dia tidak terlalu terganggu olehnya. Dia sudah tahu betapa nakalnya separuh dirinya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah dia tidak ada di sana untuk melihat apapun yang dia lakukan dengan kekasihnya. Begitu Putri Sidoni memasuki kamarnya, gelombang kekuatan tiba-tiba menyapu tubuhnya. Dia hampir pingsan dari tempatnya berdiri, untungnya, dia bisa bersandar di pintu sebelum kakinya kehilangan kekuatan. Kurang dari ini lepas kendali lagi lebih besar dari. Morgana bergumam khawatir, saat dia memeluk Putri Sidoni dalam pikiran mereka bersama. Sudah seminggu sejak Putri bersama William, dan tidak ada waktu bagi mereka untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama. William telah membantunya mengatur keilahian di dalam tubuhnya, tetapi karena ketidakhadirannya, kekuatan nafsu mulai lepas dari kendali Putri Sidoni. Satu-satunya hal yang menyelamatkannya adalah bahwa setiap kali wabah ini terjadi, dia sendirian tanpa ada seorang pun di sekitarnya. Dia telah lama berhenti menggunakan kekuatannya untuk mengubah orang menjadi bawahannya yang setia. Kurang dari tarik napas dalam-dalam. Ikuti aku, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, lebih besar dari. Morgana membimbing Sidoni untuk membantunya tenang. 5 menit kemudian, putri cantik itu telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Kurang dari jangan khawatir, sayang akan segera kembali. Bertahanlah. Oke, lebih besar dari. Ya, Putri Sidoni berjalan ke tempat tidurnya dan berbaring. Dia merasa sangat lemah setelah melawan keilahian yang mulai terwujud. Tepat sebelum dia tertidur, gambaran half-elf kesayangannya muncul di dalam kepalanya. Dia berharap saat dia bangun, William sudah kembali ke akademi. Dengan begitu, dia akan dapat membantunya, menghilangkan kekuatan nafsu yang telah dia tahan dengan paksa di dalam hatinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Haruskah kita selesaikan semuanya di sini? Kurasa semua siswa sudah menyerahkan gelang mereka, salah satu profesor yang mengelola koleksi gelang mengusulkan. Beberapa profesor menganggukkan kepala, namun kepala sekolah akademi, Gilbert, tetap duduk. Hanya tinggal setengah jam lagi sebelum waktu yang dijanjikan. Kita tunggu saja sampai selesai, kata Gilbert. Suaranya tegas,
yang berarti dia tidak akan menerima penolakan. Setahun yang lalu, ada insiden ketika belasan siswa tidak dapat menyerahkan gelang mereka tepat waktu karena para profesor yang mengelola koleksi telah pulang lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Banyak bangsawan yang mengeluh kepada kepala sekolah, jadi dia memutuskan untuk berpartisipasi secara pribadi pada hari terakhir ujian penilaian untuk memastikan bahwa semua profesor akan melakukan tugas mereka dengan benar. Para profesor saling melirik sebelum mendesah dalam hati mereka. Karena majikan mereka menyuruh mereka menunggu selama setengah jam, mereka akan menunggu selama setengah jam. Sementara semua orang menunggu jam menunjukkan pukul 3 sore, 3 siswa memasuki ruangan. Mereka semua tampak acak-acakan, dan jelas bahwa mereka bergegas ke ruang staf akademi untuk menyerahkan gelang mereka tepat waktu. Kepala sekolah segera mengenali 2 orang yang datang terlambat. Yang satu adalah half-elf yang sedang diawasi oleh agen khusus kaisar, yang satunya lagi adalah gadis bermasalah yang berasal dari benua iblis. William juga mengenali kepala sekolah akademi dan menuju ke arahnya. Dia pikir akan lebih baik jika dia menyerahkan gelangnya kepada pria di atas, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan. "Maaf kami terlambat," kata William sambil melepaskan gelang dari pergelangan tangannya. "Ini dia, kepala sekolah." William meletakkan gelangnya di atas meja Gilbert sambil tersenyum. Chiffon dan Ian melakukan hal yang sama. Gilbert mengangguk sebelum melihat jam di dinding. Masih ada 10 menit sebelum pukul 3 sore, jadi William dan kelompoknya telah tiba tepat waktu. "Saya telah menerima gelang Anda," jawab Gilbert sambil mengambil gelang William dari mejanya untuk melihat sendiri hasilnya. "Kalian bertiga bisa kembali ke kamar masing-masing dan minum obat penenang tunggu. Jangan pergi." Ketiga remaja itu hampir melompat mundur ketakutan karena teriakan kepala sekolah yang tiba-tiba. Mereka tidak menyangka bahwa pria yang berdiri di puncak akademi akan menatap mereka dengan mata merah, seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Ini. Tangan Gilbert gemetar saat memegang gelang William. Matanya memerah saat menatap poin prestasi William. Para profesor menjadi penasaran karena kepala sekolah mereka bertindak aneh. Mereka menyelinap di belakangnya untuk memeriksa apa yang salah dengan gelang itu. Mata mereka membelalak kaget saat rahang mereka ternganga. Melihat pemandangan tak masuk akal yang mereka lihat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William von Ainsworth, 6.913.367 poin prestasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ya Tuhan, hampir 7 juta poin prestasi. Seru guru kelas B kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Wah, sebaiknya kau jelaskan ini. Apa kau mengutak-atik gelang itu? Seorang profesor dari divisi tahun keempat bertanya sambil menatap curiga ke arah remaja berambut merah yang tersenyum di wajahnya. Apa kau tahu ada hukuman berat bagi siapa saja yang berani menyontek dalam ujian penilaian? Aku tidak mengutak-atiknya, jawab William. Lalu bagaimana? Profesor lain melangkah maju. Tahukah Anda bahwa rekor tertinggi yang kita miliki saat ini adalah dari Pangeran Jason? Poin kelulusannya adalah 621.489. Yang Mulia telah membuat rekor baru, namun poin Anda 10 kali lebih tinggi darinya. Apa? Hanya 621.489. William menjawab dengan tercengang. Apakah akademi Anda mengajar orang-orang lemah? Mengapa poinnya begitu rendah? Para profesor hampir menyemburkan darah ketika mereka mendengar komentar William. Mereka tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berani menyebut poin yang dikumpulkan Pangeran Jason rendah. Belum lagi, dia bahkan menambahkan bahwa mereka mengajar orang-orang lemah. Wajah guru kelas A di divisi tahun kelima menjadi merah karena marah. Dia merasa puas sebelumnya karena Pangeran tidak hanya membuat rekor baru, kelasnya juga memperoleh jumlah kelulusan tertinggi di antara tahun kelima. Meskipun dijamin bahwa mereka akan dipuji sebagai kelas terbaik di divisi tahun kelima, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa seseorang telah dengan mudah mengalahkan rekor baru yang dibuat oleh seorang siswa di kelasnya. Kita perlu menyelidiki ini. Guru wali kelas Pangeran Jason melangkah maju. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang mendapatkan poin prestasi sebanyak ini sejak akademi didirikan. William menyilangkan lengannya di dada sambil tersenyum nakal. Tidak ada yang berhasil melakukan ini. Ya ampun, kurasa aku melebih-lebihkan siswa elit di akademi ini. Sesuatu yang semudah mendapatkan 6 juta poin dianggap mustahil. Jika aku mengikuti tes penilaian ini dengan serius, aku bisa dengan mudah mendapatkan 10 juta poin. Namun,
Aku ingin bersikap rendah hati, jadi aku hanya puas dengan hampir 7 juta. Half-elf itu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Apa yang akan kau katakan selanjutnya? Apa kau akan memberitahuku bahwa tidak ada seorang pun yang mengalahkan bos terakhir di lantai 50 Gua Mirage? Karena aku baru saja mengalahkan bos itu belum lama ini. Ruangan itu menjadi sunyi setelah William menjatuhkan bom di wajah mereka. Gilbert hampir menjatuhkan gelang di tangannya, karena betapa gemetarnya gelang itu setelah mendengar kata-kata William. Kau telah mengalahkan monster boss di lantai 50 Gua Mirage. Guru wali kelas Pangeran Jason menunjuk wajah William dengan jari gemetar. Ya, jawab William. Bos itu adalah katak ungu setinggi 10 meter, dan bawahannya setinggi 3 meter. Masing-masing dari mereka memiliki elemen yang berbeda. Astaga, katak-katak itu cukup kenyal. Mereka melompat-lompat seperti pantat mereka terbakar. William mengeluarkan 5 inti binatang di dalam cincin penyimpanannya dan menumpuknya di atas meja Gilbert. Inti binatang ungu seukuran bola basket, dan 4 inti binatang seukuran bola bowling berdiri berdampingan. Semua profesor menatap inti binatang yang bersinar di atas meja. Inti binatang yang belum berumur sehari memiliki kilau yang sangat cemerlang yang berbeda dari yang telah disimpan dalam waktu lama. Mereka semua pernah bertarung di ruang bawah tanah sebelumnya dan mereka sangat mengenal kualitas inti binatang. Dengan bukti seperti ini di depan mereka, sulit untuk membantah klaim William. Bagaimana kamu melakukannya? Gilbert telah mendapatkan kembali ketenangannya dan menanyakan pertanyaan ini secara langsung. Itu rahasia dagang, jawab William sebelum dia mengambil inti binatang dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Aku tidak bermaksud untuk membaginya dengan siapapun. Semua profesor di dalam ruang staf mengutuk William dalam hati mereka. Apa yang dia lakukan bukanlah hal yang tidak biasa. Kebanyakan petualang tidak ingin berbagi strategi mereka saat berhadapan dengan ruang bawah tanah tingkat tinggi. Itu adalah cara mereka untuk mendapatkan banyak uang, jadi hal-hal semacam ini adalah rahasia yang dijaga dengan baik. Gilbert mendesah dan meletakkan gelang itu di mejanya. Kalian bertiga boleh pergi sekarang. Hasil akhir tes penilaian akan diumumkan dalam 2 hari. William menganggukkan kepalanya dan berterima kasih kepada Gilbert. Ian dan Chiffon melakukan hal yang sama dan ketiganya pergi bersama dengan riang. Setelah para siswa pergi, seorang lelaki tua berkacamata berdiri dari sudut ruangan. Dia adalah Grandmaster yang telah membuat gelang yang digunakan untuk mengukur poin prestasi yang diperoleh para siswa selama tahun ini. Dia mengambil gelang William dari meja dan memeriksanya dengan saksama. Kepala sekolah dan profesor lainnya tidak mengatakan apapun dan menunggu dia mengumumkan keputusannya. 5 menit kemudian, lelaki tua itu meletakkan kembali gelang itu di atas meja. Tidak ada yang mengutak-atiknya, kata lelaki tua itu. Ia lalu mengetuk gelang itu 3 kali dan sebuah proyeksi muncul di hadapan semua orang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William von Ainsworth, poin merit, 6.913.367. Sumber merit, Gua Mirage. Pintu masuk terakhir, ruang bos. Gua Mirage lantai 50. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Para profesor menarik napas dalam-dalam setelah melihat catatan di dalam gelang itu. Mereka tahu bahwa begitu mereka mengumumkan hasil tes penilaian tahun ini, seluruh kekaisaran Kreator akan gempar. Gilbert buru-buru berdiri dari tempat duduknya untuk kembali ke kantornya. Ia perlu berbicara dengan Kaisar Leonidas dan memberitahu apa yang telah dicapai Half-Elf itu selama tes selama seminggu. Gilbert tahu bahwa jika catatan William diumumkan ke publik, itu akan tercatat dalam catatan sejarah kekaisaran mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mengantar Chiffon ke tempat tinggal Putri Sidoni karena ia takut gadis kecil itu akan diganggu di sepanjang jalan. Para wanita bangsawan menatap half-elf yang acak-acakan itu dengan kaget saat dia berjalan dengan angkuh ke dalam asrama putri. Ini bukan pertama kalinya William datang ke sini, karena Putri Sidoni sering mengundangnya untuk makan malam bersamanya. Para gadis juga sudah terbiasa dengan half-elf yang gagah yang membuat hati mereka berdebar-debar dengan senyumnya. Namun, melihat penampilannya saat ini, mereka tidak bisa tidak terkejut karena yang terakhir saat ini tidak begitu rapi. William memperhatikan tatapan mereka, tetapi dia tidak mempermasalahkannya sedikitpun. Dia hanya berjalan dengan percaya diri seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu sambil memegang tangan Chiffon. Setelah mengetuk kamar Putri Sidoni 2 kali,
Half-elf itu mengira bahwa putri tidak ada di sana. Dia kemudian membuka pintu untuk mempersilakan Chiffon masuk ketika dia mencium aroma aneh di udara. William mengamati ruangan itu dan menemukan bahwa pintu yang menuju kamar tidur putri dibiarkan terbuka sebagian. Half-elf itu dapat merasakan kekuatan ilahi yang terpancar dari dalam, jadi dia buru-buru berjalan ke arahnya untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam, dia melihat sang putri cantik berbaring di atas tempat tidur, dan terengah-engah. Saat mata emasnya yang indah menatap William, permohonan yang nyaris tak terdengar keluar dari bibirnya. Tolong aku.